Perkenalkan, nama saya Devi Dwi Cahyani. Saat ini saya bekerja di SMA Negeri 1 Lamongan dan kebetulan saya juga merupakan mahasiswa PBG Daljab dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja UKIN, akan membuat video pembelajaran materi pasar, submateri jenis-jenis pasar dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Berikut merupakan videonya. Terima kasih, silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Oke. Sudah makan siang semua? Sudah. Kenapa yang belum? Kenapa belum? Gak lapar, diet. Ketemu lagi dengan saya, Bu Devi. Kita akan melanjutkan untuk mata pelajaran ekonomi. Sebelum kita lanjut ke masuk ke mata pelajaran ekonomi, belajar tentang pelajaran ekonomi, silahkan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan. Boleh dipimpin ketua kelasnya? Untuk siap. Semangat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah berdoa, Bu Devi akan mengabsen dari kalian semua. Setelah berdoa, Bu Devi Elisa Wilma mengabsen dari kalian semua. Ahmad Elisa Wilma, Gilang Rasyad, Ahmad Hafiz, Ratih Sukma, Rizky Marta Putri, dan Gendis. Oke, hadir semua ya. Ada 24 anak yang hadir di kelas ini. Lalu, sebelum kita masuk ke materi, Bu Devi akan menjelaskan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Bisa dilihat di PowerPoint tersebut, ada 3 tujuan yang akan kita selesaikan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian pasar dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis peran pasar dengan benar. Lalu yang terakhir, setelah proses pembelajaran dengan metode pembelajaran Make a Match, maka anak didik dapat menguraikan jenis-jenis pasar dengan benar. Itu. Lalu tentang materi yang minggu lalu, siapa yang masih ingat materi kita di minggu lalu? Banyak ya yang ingat. Oke, tolong
jelaskan, tolong sebutkan materi apa saja yang kita bahas di minggu lalu. Belakang. Hukum permintaan, Bu. Hukum permintaan. Ye. Gimana bunyi hukum permintaan? Hukum permintaan yaitu jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan semakin menurun, dan sebaliknya jika jumlah harga barang yang menurun, maka jumlah barang yang diminta akan menaik. Oke, pinter. Siapa namamu? Muhammad Rizal Maulana, Bu. Karena masih mengingat tentang materi yang minggu lalu, maka akan saya beri nilai tambahan. Oke. Apakah hanya hukum permintaan yang kita bahas di minggu lalu? Tentu tidak, masih ada yang lain. Siapa yang masih ingat? Materi minggu lalu siapa yang masih ingat selain hukum permintaan? Coba Ilma. Yang keras, Nak. Oke, pinter. Ilma juga masih ingat tentang bunyi dari hukum penawaran. Kita ulas sedikit lagi ya tentang hukum permintaan. Hukum permintaan itu dilihat dari sisi konsumennya. Hukum permintaan berbunyi bahwa jika harga naik maka permintaan akan turun. Itu dari sisi konsumen. Kenapa kok turun, Bu? Karena konsumen akan membagi dengan pendapatan yang sama, dia akan membagi karena barangnya naik. Misalnya harga cabai naik, yang biasanya ibu rumah tangga itu kalau beli sehari itu setengah kilo, karena harganya naik maka pembeliannya diturunkan, kuantitas pembeliannya akan diturunkan karena disesuaikan dengan pendapatan yang masih sama itu. Tapi sebaliknya jika harga turun maka rata-rata umumnya konsumen akan menaikkan jumlah pembeliannya. Sebaliknya dari sisi penjual, yaitu hukum penawaran berbunyi seperti yang Ilma jelaskan tadi, bahwa jika harga naik maka penawaran dari produsen pun juga akan naik. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena produsen itu senantiasa menginginkan profit yang lebih banyak lagi. Dengan harga naik maka dia akan menambah jumlah pasokan. Bisa dimengerti? Masih ingat semua ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang runtutannya adalah karena minggu lalu kalian sudah paham tentang apa sih itu permintaan, apa sih penawaran, bagaimana hukum permintaan, hukum penawaran. Lalu kita juga sudah menggambar kurva permintaan, kurva penawaran. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang pasar. Materi kita tentang pasar. Nah, di dalam materi kita yang tentang pasar ini, Bu Devi mau memperkenalkan metode pembelajaran yang mungkin saja kalian selama ini belum pernah melakukan model pembelajaran tersebut. Namanya adalah model pembelajaran kooperatif. Kooperatif itu artinya berkelompok, tipenya make a match, mencari pasangan. Jadi alurnya adalah nanti kalian akan saya buat menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah anak-anak yang akan mendapat kartu soal, sedangkan anak-anak yang berada di kelompok B akan mendapatkan kartu jawaban. Lalu kelompok kartu A akan mencari jawaban dari pertanyaan yang dipegangnya. Begitu pula dengan anak-anak yang berada di kelompok B juga akan mencari pasangan soal yang dipegangnya. Waktu untuk mencari pasangan kartu ini adalah kurang lebih 15 menit. Siswa yang sudah menemukan pasangan kartu, silahkan maju ke depan dengan pasangannya. Jika sampai waktunya habis, ada yang belum menemukan pasangan, maka silahkan menuju ke bagian belakang kelas. Setelah itu kita akan presentasi dan menarik kesimpulan. Seperti itu. Nah, ini ada gambar pasar. Pasar apa saja, Bu? Mungkin agak kurang terang ya. Ini di full screen kan saja. Full screen. Nah, sudah pernah ke pasar? Pernah. Apa yang kalian lakukan di pasar? Membeli dan
membeli, terus Menjual barang. bertransaksi. Ada yang ke pasar itu ke pasar untuk berjualan? Ada, Bu. Ada. Jualan apa, Nak? Pisang. Oh, oke. Di pasar mana itu berarti jualannya kalau jualan pisang biasanya? Di pasar tradisional ya. Oke, di sini ada banyak macam-macam pasar. Ini ada yang jualan sayur, jualan buah sayur. Ini ada pasar yang di dalamnya itu berupa perahu-perahu, namanya pasar terapung. Ini ada penjualnya, ini ada lorong los buah. Nah, ini ada kakak-kakak cantik yang mau belanja. Ini ada ibu-ibu yang sedang tawar-menawar dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pasar. Untuk materi pengertian pasar, coba kalian bisa melihat. Coba disimak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cici Rimakati Pratama. Nah, di video saya kali ini saya akan apa itu pasar? Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pengertian pasar tersebut adalah pengertian pasar secara konkret. Nah, pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja, di dalam bis, di terminal, di halte, dan lain-lain. Bahkan transaksi jual beli juga bisa terjadi lewat surat, TV, radio, internet, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang pasar. Sebelum kita lanjut ke materi, tadi Bu Dewi sempat lupa, harusnya sebelum ke materi kalian mengerjakan pretest dulu. Oke, sekarang coba HP-nya dibuka semua. Silahkan dikerjakan materi link Google Form yang sudah saya kirim sebelum pelajaran tadi. Itu silahkan dikerjakan oleh kalian masing-masing. Pretest gunanya adalah untuk mengukur seberapa sih kemampuan kalian sebelum materi diberikan. Waktunya tidak lama, hanya 5 menit saja, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang belum? Sudah semua? Sudah dikirim? Oke. Sekarang kita melanjutkan tentang masih dengan materi pasar. Di video yang sudah Bu Devi tampilkan tadi tentunya akan menambah antusiasme kalian dalam mendengarkan, dalam mempelajari, dan dalam mendalami materi tentang pasar. Di sini saya ulas sedikit tentang pengertian pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Tadi ibu-ibunya bilang seperti itu kan? Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Tentang peranan pasar. Peranan pasar ada beberapa peran dari pasar. Yang pertama adalah peran bagi produsen, peran bagi konsumen. Kalau dari produsen peran pasar seperti apa, Nak? Seperti apa peran pasar? Coba yang keras, pojok. Mendistribusikan barangnya dari produsen ke konsumen. Sedangkan peranan bagi konsumen, kebalikannya. Di pasar, konsumen bisa mendapatkan barangnya. Di situ bisa ketemu tawar-menawar dan akad jual beli pun bisa terjadi.
Selanjutnya pasar menurut transaksinya ada pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional seperti tadi bisa dicontohkan dari pasar Sidoarjo. Kalau pasar modern seperti apa, Nak? Seperti mall, betul. Selanjutnya pasar menurut jenis barang, ada pasar barang konsumsi yang dijual ya barang-barang konsumsi, ada pasar sumber daya produksi. Contohnya apa? Contohnya pasar yang menjual khusus untuk permesinan. Kalau di Lamongan saya rasa belum ada, di Surabaya ada. Ada pasar yang menjual alat-alat pertukangan saja ada. Ada pasar yang menjual alat-alat konveksi ada. Itu yang namanya disebut dengan pasar sumber daya produksi. Sekarang pasar menurut waktu, ada pasar harian, ada yang tahu anak pasar legi, pasar pon, biasanya di mana? Di daerah pedesaan ya. Ada yang namanya pasar mingguan, pasar bulanan, pasar temporer. Sekarang pasar menurut keleluasaan distribusinya, ada pasar lokal. Lokal itu daerah sendiri. Seperti tadi ada pasar Klewer. Sudah pernah ke Jogja? Tak noirek, kurang tahu nang Jogja. Kalau nanti ada kesempatan ke Jogja, coba ke pasar Klewer. Yang dijual apa? Malioboro yang dijual apa di situ? Baju apa? Lebih khusus lagi, batik. Kenapa bisa seperti itu? Karena hasil lokal dari penduduk setempat itu adalah batik, sehingga yang dijual di sana pasti batik. Selain batik apa lagi? Makanannya apa? Bakpia, betul. Ada satu kampung yang semuanya itu bermata pencarian sebagai pembuat atau produsen bakpia secara homemade atau menggunakan daerahnya, rumahnya sendiri, tidak berskala pabrik, homemade. Itu ada di Jogja sana. Lalu pasar nasional, yaitu contohnya adalah pasar yang luasannya seperti se-Indonesia. Ada pasar internasional, biasanya bahkan di pasar abstrak yang namanya Shopee, biasanya itu ada tulisan luar negeri. Iya kan? Nah, jadi kalian sudah sampai saat ini di zaman yang sekarang, era digital, kalian kalau mau belanja ke luar negeri tidak perlu naik pesawat. Cukup hanya pakai satu aplikasi, cari barang-barang dari Korea, masker wajah, lipstick, lip tint yang dari Korea banyak. Dan itu harganya pun terjangkau oleh kantong anak-anak SMA seperti kalian. Sudah pernah mencoba belanja dari luar negeri? Sudah. Saya juga pernah, dan menurut pengalaman tidak ada bedanya belanja dari Jakarta sama belanja dari luar negeri. Ongkirnya pun sama. Itulah manfaat dari adanya era globalisasi, era modernisasi, yang mana kalian semua harus bisa mengikuti. Ada yang di sini tidak punya handphone smartphone, artinya handphone yang bisa untuk internet. Saya rasa semuanya sama, semuanya sudah punya, bahkan ada yang punya lebih dari satu. Bisa dipahami dari sini? Oke, saya lanjut ya. Oke, arek pinter. Selanjutnya kita akan belajar sambil bermain kartu. Seperti tadi yang sudah Bu Devi jelaskan, untuk kali ini Bu Devi menggunakan metode pembelajaran make a match, mencari pasangan kartu. Kita mulai dengan membuat dua kelompok besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cewek-cewek kelompok A. Sisanya kelompok B. Kelompok A silakan maju di bagian kanan saya, kelompok B silakan maju di bagian kiri saya. Oke. Jadi di sini sudah ada dua kelompok, kelompok A, kelompok B. Kelompok A akan nanti saya beri kartu soal, warnanya pink, sedangkan kelompok B akan saya beri kartu jawaban. Warna kartunya insya Allah kuning. Nah, setelah saya beri satu persatu dari kalian, tugas kalian selanjutnya adalah mencari pasangan kartu. Bu, di dalam kartu isinya apa? Saya contohkan kartu soal, ada pasar abstrak. Di situ kalian kan tadi sudah melihat video, sudah saya ulas sedikit juga. Pastinya kan sudah ada gambaran. Oh, pasar abstrak itu ternyata contohnya mau Shopee. Berarti pasar yang tidak nyata, pasar yang penjual pembelinya tidak bertemu langsung, melainkan kita bertemu di dunia nyata. Seperti itu ya.
Nanti yang pegang kartu jawaban, kalau memang kalau kartu yang kalian pegang itu contohnya Shopee, Lazada, langsung nyaut. Oh, ini adalah contoh dari pasar abstrak. Nanti kalian akan mencari sopo sing nggawa. Giovanni. Lintang ya? Ya. Lintang. Kenalkan nama saya Siapa nak? Kova. Hova. Oke. Lintang dan Hova. Coba kartu soalnya apa? Pasar internasional. Pasar internasional. Kartu jawabannya? Saya dalam kegiatan berinteraksi membeli dan menjual suatu produk dari berbagai negara. Nah, pasar internasional jawabannya adalah bisa bertransaksi dari berbagai negara. Kira-kira match apa tidak? Beli aplaus. Kelompok pertama match. Oke, jawabannya tepat. Oke, silakan duduk kembali. Yang kedua, belakangnya dibawa aja. Dikasih nama yang sudah match. Pasang di jilbabnya, nak. Yang keras ya nanti kalau ngomong. Sekarang pasangan kedua, silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Rizka Muyasa Ramadhani. Kami di sini akan mempresentasikan pembelajaran Make a Match. Saya mendapat soal yaitu pasar abstrak dan Pasar abstrak jawabannya Itu penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. pasar abstrak, contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada. Kira-kira match apa tidak? Oke, beri aplaus untuk kelompok yang kedua. Silakan duduk. Kelompok yang ketiga, siapa tadi namamu, nak? Nuriska sama? Kelompok yang ketiga, silakan maju ke depan, cowok-cowok. Perkenalkan nama absen, lalu kartu yang dibawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wasak Bakulanang. Kartu soalnya apa? Hah? Pasar nasional. Kartu jawaban? Pasar yang dapat membeli dan menjual suatu produk di dalam satu negara tertentu saja. Kira-kira match apa tidak? Oke, aplaus untuk kelompok 3. Pasar nasional. Pasar nasional 11. Terima kasih. Kelompok terakhir. Wah, kelas ini benar-benar kelasnya super. Karena tidak ada satupun jawaban yang miss. Semuanya jawaban. Semua anak bisa menemukan jawaban dari kartu-kartunya. Bisa menemukan jodohnya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Salabar, Haida. 15. Di sini saya mendapatkan soal pasar lokal. Pasar lokal, karena jawaban ini adalah kelompok yang terakhir, jadi bisa kita simpulkan jawaban dari pasangan ini adalah match. Oke, beri aplaus. Terima kasih. Oke. Jadi tidak ada yang tidak mendapatkan nilai baik. Semuanya dapat nilai baik karena semuanya bisa menemukan jawaban, bisa menemukan pasangan dari kartu-kartu yang dia pegang. Oke. Setelah kalian mendapatkan materi tentang pasar, kita lanjut untuk post test. Post test, silakan kalian klik link yang tadi sudah saya berikan, masih sama dengan link yang pretest. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontoh.
Sudah selesai? Oke. Bisa semua? Langsung kita bahas ya. Pasar tradisional dan pasar modern adalah jenis pasar berdasarkan apa? Hah? Manajemen pengelolaan. Oke, siapa yang benar? Ada yang salah? Oh, ada dua. Oke, nggak masalah. Ciri-ciri dari pasar konkret. Oke, benar semua. Hampir 80% semuanya benar. Oke, setelah materi, setelah kita bermain, belajar dengan kartu, sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Kira-kira apa sih kesimpulan kita pada pembelajaran pasar pada siang hari ini? Pasar itu apa? Mengulas lagi. Pasar itu apa? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ternyata tempat bertemunya penjual dan pembeli itu tidak selamanya bertemu langsung. Ada yang namanya tadi belanja di Shopee, penjual pembelinya tidak bertemu langsung. Belajar ilmu ekonomi itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah kalian akan tahu bagaimana cara menawar harga. Yang kedua, kalian agar kalau masuk ke pasar itu tidak punya wawasan tertentu. Oh, ke pasar ini harus yang seperti ini. Tawar-menawar yang seperti ini. Oh, hukum permintaan itu seperti ini. Jadi, kalau ada kenaikan harga, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah kalian biasanya konsumen itu menurunkan jumlah pembeliannya. Untuk minggu depan yang akan kita pelajari adalah selain tadi tentang pengertian, jenis, dan peran, minggu depan kita akan membahas tentang struktur pasar. Hal-hal yang harus kalian persiapkan adalah yang pertama, kalian harus membaca buku paket kalian lagi di rumah. Jadi pada saat Bu Devi masuk ke kelas minggu depan, kalian sudah ada wacana. Struktur pasar itu yang seperti apa sih? Emangnya pasar itu ada strukturnya? Ada. Jadi untuk belajar kali ini menyenangkan ya. Untuk materi yang selanjutnya kalau Bu Devi pakai make lagi, kira-kira setuju apa tidak? Oke. Setelah ada respon, ada yang bertanya lagi tentang materi tentang pasar? Cukup jelas ya? Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah, sekarang kita silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah? Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pelajaran, boleh ketua kelas dipimpin untuk berdoa? Mulai. Baiklah, kalian bisa siap-siap untuk pulang dan pelajaran saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu lagi dengan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free applause. Terima kasih.